Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa bermuajahah pada kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Zainal Afifi selaku dosen pemengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadila Aulia Pratiwi dengan NIM 2021-12108 sebagai moderator sekaligus presentator pertama, dan teman saya Selvi Mayangsari dengan NIM 2021-12080 selaku presentator kedua. Baik, pada kesempatan kali ini, kita kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kita yaitu dengan judul Standar Akuntansi Sektor Publik Part 1. Baiklah teman-teman, langsung saja pembahasan tentang Standar Akuntansi Sektor Publik. Pokok pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, definisi standar akuntansi sektor publik. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari standar akuntansi sektor publik. Yang kedua, ada lingkup standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, ragam dan hubungan antara standar akuntansi sektor publik. Yang keempat, kebutuhan standar akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik. Untuk nomor 1 hingga nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Kemudian untuk nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Selvi Mayangsari sebagai presentator kedua. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik merupakan sebuah pedoman atau kerangka yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik. Yang menjadi pertanyaan, apa fungsi-fungsi tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik? Nah, fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik yaitu ada perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Selain itu, standar akuntansi sektor publik merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Jadi, keberadaan standar akuntansi sektor publik inilah nantinya yang akan menjadi dasar untuk menjalankan fungsi-fungsi tiap tahap dalam siklus akuntansi sektor publik. Dan juga sebagai prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan juga menyajikan laporan keuangan organisasi dalam sektor publik. Yang kedua, pokok pembahasan tentang lingkup standar akuntansi sektor publik. Lingkup untuk akuntansi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non-profit.
Artinya organisasi yang tidak mementingkan atas laba. Nah, tujuan pedoman akuntansi yaitu yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik. Jadi diharapkan dengan adanya standar ini, organisasi sektor publik itu menerapkan standar tersebut untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di akuntansi sektor publik. Kemudian, ragam hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Nah, di sini ada gambar yang menyatakan tentang hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Jadi, inilah standar dalam akuntansi sektor publik. Ada standar nomenklatur, ada standar akuntansi biaya, SPAP, SPKN, SAP, dan SAK. Lalu, hubungannya apa dalam siklus akuntansi ini? Jadi standar-standar inilah, standar-standar mulai dari standar nomenklatur, standar akuntansi biaya, SPAP, SPKN, SAP, dan SAK yang menjadi acuan atau pedoman untuk menjalankan siklus akuntansi sektor publik ini. Nah, standar-standar ini mempunyai peran masing-masing. Standar nomenklatur ini mempunyai peran penting. Standar akuntansi biaya juga mempunyai peran penting. SPAP, SPKN, dan juga SAP, SAK juga mempunyai peran penting. Nah, misalnya ya, standar nomenklatur. Untuk standar nomenklatur, itu memandu untuk planning atau perencanaan publik dan juga pertanggungjawaban publik. Itu untuk standar nomenklatur. Kemudian untuk standar akuntansi biaya, itu terkait dengan penganggaran biayanya. Kemudian realisasi anggaran publik dan pengadaan barang dan jasa publik. Nah, mengapa standar akuntansi biaya ini berperan pada penganggaran, kemudian realisasi anggaran publik, kemudian pengadaan barang dan jasa publik? Itu karena di standar akuntansi biaya ini akan ada suatu aturan-aturan mengenai investasi, belanja, dan pendapatan yang akan diterima. Ini merupakan bagian dari standar akuntansi biaya. Kemudian lanjut ke SPAP, SPKN. Ini akan memandu pada jalannya siklus akuntansi terkait dengan auditor sektor publik. Nah, di sini ada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau standar-standar yang harus dijalankan oleh sektor publik. Kemudian lanjut ke SAP, SAK. Nah, ini akan memandu terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik. Seperti itu. Jalannya bagan atau gambar ragam hubungan antar standar akuntansi sektor publik ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang pokok pembahasan kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya, Selvi Mayangsari. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya kebutuhan standar akuntansi sektor publik.
di Indonesia. Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau IAI KASP telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Standar akuntansi keuangan berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan, dan pemeriksaan antar yurisdiksi serta mana yang paling tepat antara sektor publik dan swasta, serta untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara basis akuntansi dan basis ekonomi. Selama ini, aktivitas sektor publik dikelola dengan kualitas informasi keuangan yang belum baik, belum ada info tentang aktiva dan utang, dan kalaupun ada itu hanya memperlihatkan item pendapatan seperti penjualan atas unit, bisnis, atau aset pemerintah. Sehingga informasi yang tersedia acap kali tidak andal, tidak diaudit, dan hanya dapat dipakai sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk periode setelah periode pelaporan tersebut. Dengan demikian, manajemen banyak berfokus pada kas dan aliran kas, sehingga acap kali mengabaikan penganggaran, pelaporan, manajemen, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dikendalikan oleh organisasi sektor publik. Berikut manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antar persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Baik, untuk selanjutnya, teknik penyusunan standar. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses penyusunan standar harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang seksama serta teliti. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai standar resmi dengan tingkat otoritas yang tinggi. Berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama adalah evaluasi masalah pada tahap awal. Dalam tahap ini, Komite Penyusunan Standar seperti FASB atau Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat mengidentifikasi masalah akuntansi pelaporan. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Tugas ini biasanya dilakukan oleh staf teknis Komite Penyusunan Standar dan satuan tugas yang terdiri atas ahli di luar komite yang ditunjuk. Hasil analisis akan diletakkan dalam bentuk laporan riset. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi atau discussion memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Hal ini dilakukan untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi, baik didengar dari pendapat atau dari tanggapan tertulis. Yang keenam adalah menerbitkan draft awal standar yang diusulkan, yang dikenal dengan nama Exposure Draft atau ED, untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ED. Yang kedelapan, memutuskan apakah pernyataan akan diterbitkan atau tidak. Yang kesembilan, menerbitkan pernyataan yang bersangkutan. Sudah, Kak? Baik, terima kasih. Sekian. Selfie. Oke, sama-sama. Baiklah teman-teman, selesai sudah presentasi dari kelompok 5 ya, mengenai standar akuntansi sektor publik pada hari ini. Saya harapkan semuanya mengerti dan paham apa yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi standar akuntansi sektor publik ini merupakan pedoman
pedoman ya. Pedoman untuk menjalankan fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik. Nah, fungsi-fungsinya yaitu tadi ada perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Kemudian untuk teknik-teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik juga sudah dijelaskan, yaitu tadi ada berapa ya Kak Selvi? Ada 9 ya? Ada 9. Iya, Kak. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menyimak presentasi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.